Halo sahabat Katolik Indonesia, kali ini kita akan mengulas tentang kekuatan doa rosario menurut tokoh gereja. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu ya. Banyak aliran masa kini merasa terganggu jika menyebut nama Maria Bunda Yesus. Mereka berprasangka bahwa dengan memberi tempat istimewa kepada Maria, kita menduakan Tuhan. Tentu saja prasangka semacam ini tidak berdasar, karena sampai kapanpun Bunda Maria tidak pernah disetarakan dengan Yesus. Justru kita menghormati Bunda Maria karena ia sudah bersedia berkata ya terhadap tawaran dari Allah untuk melahirkan Sang Juru Selamat ke dunia. Jadi penghormatan terhadap Maria tidak bisa dilepas pisahkan dari kesediaannya dalam melahirkan Yesus Tuhan kita. Sejak awal Gereja Katolik sudah menyadari pentingnya peran Maria, tapi tidak pernah menyamakan Maria dengan Tuhan Yesus. Karenanya bagi Gereja Katolik tindakan penghormatan terhadap Bunda Maria sama sekali tidak menduakan Tuhan. Nah, salah satu bentuk penghormatan terhadap Bunda Maria adalah lewat devosi doa rosario. Sebagai orang Katolik, mungkin beberapa dari kita menganggap remeh mengenai doa rosario ini. Namun kita perlu belajar dari para santo santa, tokoh gereja yang mengalami bahwa doa rosario membuat mereka lebih dekat dengan Allah, sehingga tercermin dalam hidup harian mereka. Berikut kekuatan doa rosario menurut tokoh gereja. Tidak ada permasalahan entah temporal atau terlebih spiritual sekalipun yang tidak dapat diselesaikan dengan rosario. Suster Lucia penampakan di Fatima. Tidak ada seorang pun yang dapat hidup terus-menerus dalam doa sembari terus-menerus mendaraskan rosario. Entah mereka akan menyerah kepada dosa atau mereka akan menyerah kepada rosario. Uskup Hugh Doyle. Dengan rosario, kita membiarkan diri kita dibimbing oleh Maria, sang model iman, dalam merenungkan misteri-misteri Kristus, dan hari demi hari kita dibantu untuk mencerna Injil, sehingga Injil membentuk kehidupan kita semua. Paus Benediktus ke-16. Rosario adalah bentuk doa yang paling bermutu dan sarana yang paling manjur untuk memperoleh kehidupan kekal. Ini adalah obat untuk semua kejahatan kita, akar dari semua berkat kita. Tidak ada sarana doa lain yang lebih bermutu. Paus Leo ke-13. Daraskanlah rosario suci. Berbahagialah bahwa salam Maria yang monoton itu memurnikan dosa-dosamu yang monoton itu juga. Santo Jose Maria Escriva. Berdoalah rosario setiap hari. Berdoalah sesering mungkin, dan persembahkanlah silih bagi para pendosa. Akulah Ratu Rosario, pada akhirnya hatiku yang tak bernoda akan menang. Pesan Bunda Maria penampakan di Fatima. Ketika sepasang kekasih bersama-sama, mereka menghabiskan berjam-jam mengulangi hal yang sama. Aku mencintaimu. Apa yang hilang pada orang-orang yang berpikir rosario membosankan? Yang hilang adalah cinta. Suster Lucia penampakan di Fatima. Tidak akan pernah tersesat seseorang yang mendoakan rosarionya setiap hari. Santo Louis de Montfort. Engkau akan memperoleh apapun yang kau minta dariku lewat doa rosario. Pesan Bunda Maria kepada Alan de la Rose. Berikan padaku pasukan yang berdoa rosario dan akan kutaklukkan dunia. Paus Pius ke-9. Kalau kau setia mendoakan rosario, ini adalah tanda meyakinkan akan keselamatan abdimu. Pesan Bunda Maria kepada Alan de la Rose. Cara berdoa yang paling baik adalah berdoa rosario. Santo Franciscus de Sales. Ketika doa rosario didaraskan dengan benar, itu memberi kepada Yesus dan Maria kemuliaan yang jauh lebih besar daripada doa-doa lainnya. Santo Louis de Montfort. Doa rosario adalah gudang dari begitu banyak rahmat. Penampakan Bunda Maria kepada Alan de la Rose. Kalau kau setia mendoakan rosario seumur hidupmu, saya yakinkan walau banyak dosamu, kau akan menerima mahkota kemuliaan abadi.
Santo Louis de Montfort. Ketahuilah bahwa setiap kali kau menyapa, "Salam Maria," Ia segera berpaling padamu dan mendengarkanmu. Santo Bernardin dari Siena. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Tidak ada pernyataan lain dari makhluk manapun bisa lebih menyenangkan aku daripada kata-kata ini. Pesan Bunda Maria kepada Santa Mathildis. Doa Rosario adalah senjata yang kuat. Gunakanlah dengan penuh kepercayaan dan kau akan terpukau dengan hasilnya. Santo Jose Maria Escriva. Kamu selalu merencanakan berdoa Rosario, nanti lalu tidak kamu lakukan sama sekali karena kamu lalu lelah dan mengantuk. Jika betul-betul tidak sempat, daraskanlah Rosario di perjalanan tanpa menarik perhatian untuk membantumu merasakan kehadiran Tuhan. Santo Jose Maria Escriva. Tidak ada persoalan sebesar apapun yang tidak bisa dipecahkan melalui doa Rosario. Suster Lucia Penampakan di Fatima. Cintai Maria dan doakanlah Rosario yang adalah senjata untuk melawan segala kejahatan di dunia. Rahmat Tuhan akan diberikan lewat Bunda Maria yang terberkati. Santo Padre Pio. Kekuatan doa Rosario lebih daripada yang dapat dijabarkan. Uskup Agung Fulton Sheen. Doa Rosario adalah bentuk doa yang paling baik dan sarana yang paling efektif untuk mencapai hidup yang kekal. Ia adalah obat untuk semua kejahatan kita, akar dari semua berkat kita. Tidak ada doa lain yang lebih baik. Paus Leo ke-13. Doa Rosario adalah pertemuan harianku dengan Bunda Maria yang tidak pernah kami berdua abaikan. Santo Yohanes Paulus II. Doa Rosario adalah rantai panjang yang terentang antara surga dan bumi. Kita memegang satu ujung dan ujung yang lain dipegang Bunda Maria. Dengannya doa-doa kita naik sampai ke kaki yang maha kuasa. Santa Teresia Lisieux. Tidak bisa dikatakan betapa banyaknya nama orang-orang kudus yang lewat doa Rosario telah menemukan jalan menuju kekudusan. Santo Yohanes Paulus II. Doa Rosario adalah sekolah doa. Doa Rosario adalah sekolah iman. Paus Fransiskus. Dalam kesukaran, menggenggam Rosario adalah bagaikan menggenggam tangan Maria sendiri. Santo Padre Pio. Setiap kali berdoa Rosario, katakanlah, dengan Rosario ini, kuikatkan anak-anakku kepada hati tak bernoda Maria untuk bimbingan dan perlindungannya. Dengan demikian Bunda Maria menjanjikan menjaga jiwanya. Pesan Bunda Maria kepada Pastor Gobi. Di mana doa Rosario didaraskan, akan ada kedamaian dan ketenangan di sana berhari-hari. Santo Yohanes John Bosco. Doa Rosario adalah obat terbaik bagi jiwa yang terganggu, tidak bahagia, ketakutan, dan putus asa. Uskup Agung Fulton Sheen. Kalau kau menginginkan damai dalam hatimu, dalam keluargamu, dalam negerimu, berkumpullah dan doakanlah Rosario. Jangan biarkan sehari pun lewat tanpa melakukannya. Paus Pius ke-11. Doa Rosario adalah cambuk bagi setan. Paus Adrianus ke-6. Doa Rosario dapat disebut juga puisi penebusan manusia. Santo Bartololongo. Banyak jiwa yang seharusnya tidak pantas telah berada di surga berkat doa Rosario. Santo Thomas Aquinas. Doa Rosario bukan hanya pengulangan doa saja, tetapi adalah bentuk permenungan akan rahmat Tuhan. Santo Yohanes Paulus II. Semoga kekuatan doa Rosario menurut tokoh gereja tersebut berguna dalam penjarahan iman kita sebagai umat Katolik, terutama selama bulan suci Rosario Oktober ini. Semoga kita juga semakin rajin dalam mendaraskan doa Rosario, memohon perantaraan Bunda Maria kepada Yesus Kristus. Sampai jumpa di ulasan-ulasan kami berikutnya. Shalom.